warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Kuroto Aini, mahasiswa semester 4 Politeknik Negeri Cilacap, kelas TPPL 2A dengan NPM 1901070008. Di sini saya akan menjelaskan beberapa instrumen untuk mata kuliah praktik instrumentasi pengukuran yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi SPI MSI. Ada 3 instrumen yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu multipurpose centrifuge, yang kedua yaitu ada multi-position magnetic stirrer, dan yang ketiga ada tip meter. Langsung saja kita ke instrumen yang pertama. Instrumen yang pertama yaitu ada multipurpose centrifuge. Tipe yang akan dijelaskan yaitu TDZ4WS. Nah, fungsi dari multipurpose centrifuge itu untuk apa sih? Ya, fungsinya yaitu untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentuk larutan tersebut. Selain itu, sentrifug juga digunakan untuk memutar sampel dengan kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat berkumpul ke dalam dasar tabung sentrifug. Contoh dari penggunaan sentrifug yaitu untuk memisahkan komponen sel darah dan juga cairannya, agar cairan tersebut dapat digunakan untuk proses pemeriksaan. Kemudian, cara kerja multipurpose centrifuge. Sentrifug terdiri dari rangkaian terpadu, yaitu rangkaian mekanik dan juga rangkaian elektrik. Dalam rangkaian elektriknya terdapat adanya sebuah motor penggerak yang terhubung dalam sumber tegangan listrik yang menggerakkan rangkaian mekanik yang sudah disusun dengan berbagai ukuran, jumlah tempat tabung sampel, dan jarak tertentu, di mana pabrikasi tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di bidang laboratorium ilmu kesehatan. Dalam kerja sentrifug sendiri, sampel yang akan dianalisis ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan juga ukuran tabung. Kemudian dimasukkan ke dalam tempat tabung pada sentrifug. Agar putarannya seimbang, maka perlu disamakan beratnya antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Penyeimbangan ini bisa dilakukan dengan cara tabung yang sudah diisi oleh sampel sudah disamakan antara ukuran dan juga beratnya, sehingga putaran kerja motor penggerak akan seimbang. Kemudian melakukan putaran gerak sesuai yang telah direncanakan dengan ukuran putar RPM atau rotation per menit. Ukuran RPM dari pabrikasinya biasanya sudah dibatasi dalam range tertentu, misalnya 500 sampai dengan 3000 RPM atau hematrosit sentrifug 1500 sampai dengan 10000 RPM atau lain sebagainya. Kemudian ada spesifikasi alat. Spesifikasi alatnya yaitu model atau tipenya TDZ4WS, maksimal kecepatannya 4000 RPM, maksimal RCF-nya yaitu 2200 dikali gram, maksimal kapasitasnya yaitu 12 dikali 20 mili, speed akurasinya yaitu kurang lebihnya 30 RPM, time setting range-nya 1 menit sampai dengan 99 menit, power supply-nya yaitu AC 220 volt lebih kurang 22 volt, 50/60 Hz 5 ampere, total powernya yaitu 100 watt, dimensinya yaitu 330 dikali 375 dikali 250 mm, dan berat totalnya yaitu 16 kg. Untuk instrumentasi yang kedua yaitu ada multi-position magnetic stirrer. Tipe yang akan dijelaskan yaitu BT1015. Fungsi multi-position magnetic stirrer itu untuk apa sih? Fungsinya yaitu untuk menghomogenkan suatu larutan dengan sistem pengadukan. Plate yang terdapat pada alat dipanaskan sehingga mampu mempercepat proses homogenisasi. Kemudian ada cara kerja. Cara kerja dari multi-position magnetic stirrer yang pertama yaitu masukkan magnetic stirrer ke dalam wadah yang di dalamnya sudah terdapat larutan yang akan diaduk atau larutan yang sedang dipanaskan. Misalnya, larutan yang berada di atas hot plate.
Yang kedua, magnetic stirrer akan berputar secara otomatis. Yang ketiga, keluarkan magnetic stirrer apabila larutan tersebut sudah homogen. Kemudian, spesifikasi alatnya yang pertama yaitu steering point quantity-nya 12. Maksimal stir kapasitasnya yaitu 400 mili dikali 12. Maksimal ukuran stirrer stick-nya yaitu 40 mm. Kecepatan rata-ratanya yaitu 200 sampai 1200 rpm. Platform material yang digunakannya yaitu stainless steel dengan silikon pad. Motor yang digunakannya itu brushless DC motor. Voltage-nya sebesar AC 100 sampai dengan 230 volt 50 per 60 Hz. Power yang digunakan yaitu 20 watt. Fuse-nya yaitu 250 volt 1 ampere, theta 5 dikali 20. Dimensinya yaitu 295 dikali 480 dikali 50 mm dan berat keseluruhan yaitu 5 kg. Instrumentasi yang ketiga yaitu ada deep meter. Tipe dari deep meternya HDL 300/1. Ada 7 fungsi dari deep meter. Yang pertama yaitu untuk mengetahui besar dan arah kemiringan bidang pelapisan suatu formasi. Yang kedua, untuk mengetahui adanya bidang diskontinuitas seperti bidang ketidakselarasan bidang sesar. Yang ketiga, untuk menganalisa adanya litologi batu pasir, batu lempeng maupun karbonat. Yang keempat, untuk mengetahui struktur geologi bawah permukaan seperti adanya pelipatan maupun patahan. Yang kelima, untuk mengetahui arah transportasi dan mekanisme pengendapan. Yang keenam, untuk mengetahui lingkungan pengendapan. Dan yang ketujuh adalah untuk konfirmasi kehadiran struktur dan juga konfirmasi stratigrafi. Cara kerja dari deep meter. Deep meter terdiri atas sonde yang dimasukkan ke dalam lubang bor dengan suatu kabel yang dihubungkan dengan alat pencatat di atas permukaan. Umumnya dilakukan setelah dilakukannya electric log. Hal ini dikarenakan formasi yang akan dilakukan pengukuran deep meter harus ditentukan terlebih dahulu kedalamannya dengan log listrik. Sonde terdiri dari unit-unit elektroda yang berhubungan dengan dinding lubang bor pada kedalaman yang sama. Berdasarkan elektrodanya, sonde dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sonde dengan 3 elektroda dan yang kedua, sonde dengan 4 elektroda. Masing-masing elektroda membentuk sudut yang sama pada lubang bor. Pada unit elektroda terdapat fotokliniometer yang mencatat arah masing-masing 3 kurva SP atau resistivity dan memberikan kedudukan formasi dalam lubang bor. Spring gauge di bawah dan di atas elektroda klinometer berfungsi untuk menjaga agar pusat alat kedudukannya tetap di pusat lubang bor. Kemudian ada spesifikasi alat. Nama mereknya yaitu No and Name Full. Nomor modelnya HDL 300/1 dan keywordsnya yaitu level meter. Yang terakhir ada pembacaan data deep meter. Deep meter disajikan dalam bentuk grafis, umumnya raw plot, stick plot, modifikasi seismic plot ataupun azimuth frequency plot. Panjang korelasinya tidak selalu sama, ada kalanya panjang sekali, contohnya 10, 20 maupun 30 feet. Hal ini berguna untuk mengetahui kondisi struktur bawah permukaan, tetapi ada kalanya juga pendek, contohnya 1, 2, ataupun 3 feet yang ditentukan untuk mempelajari sedimentasi dan stratigrafi. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.